Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Andi Sangkla Jogja. Di hari ini saya masih di jalur membalas atau menjawab pertanyaan-pertanyaan netizen. Ini pertanyaan netizen udah ada di depan saya, Mas Zaki yang pegang IT-nya kayaknya tuh. Mas Zaki, selamat siang menjelang sore. Selamat sehat siang. Mas? Alhamdulillah sehat Ya. Gus Andi. Tapi buat sedulur-sedulur semua, jangan lupa tetap tekan tombol like, komen, subscribe, and share, biar saya tambah semangat ke depannya untuk menjawab ataupun babar keris yang umum, bahkan yang ekstrim akan saya babar juga. Itu jalur. Kita masuk ke pertanyaan dari netizen, Mas Zaki. Itu pertanyaannya, monggo akan saya jawab dengan sebisa saya, sepemahaman saya. Dan Untuk pertanyaan pertama nggih, ya. mengenai esoteri atau metafisik dalam Tosan Aji. Pertanyaan pertama, monggo untuk Pak Andi dijawab pertanyaannya. Pertanyaannya mengenai esoteri atau metafisik di dalam Tosan Aji. Maksudnya itu yang berhubungan ya itu ya. Yang berhubungan dengan hal gaib. Yang berhubungan dengan hal gaib atau supranatural atau ya jenisnya itu aja ya. Ya, Tuh. supranatural. Itu gini Mas. Nah ini saya harus jawabnya biar nggak terjadi sulang surup atau pemahaman yang keliru. Jadi mohon penonton simak yang benar-benar disimak sampai habis ya, biar nggak gagal paham dan akan menjadi mengarah ke kiri ataupun pembelingeran. Di dalam hal Tosan Aji, khususnya keris, tombak, pedang, itu yang dinamakan esoteri itu sendiri memang dari berbagai sumber itu berlain-lain Mas, lain-lain lah saya bilang. Pengungkapannya lain-lain atau penyebutan ataupun penamaannya atau apa itu lain-lain ya. Tapi dari sisi saya pribadi, secara jawaban saya pribadi yang selama ini saya bergelut atau berkecimpung di dalam Tosan Aji, khususnya dalam pewarangan atau perawatan ya. Menurut saya seperti ini. 1. Esoteri atau spiritual itu bagi siapa? Kembali lagi, karena ini kita berbicara mengenai hal-hal yang gaib ataupun yang nggak terlihat. Jadi pertanyaan itu saya kembalikan buat siapa, karena di dalam konteks ini kita nggak bisa memaksa sampai harus percaya ini, saya harus percaya ini, itu nggak bisa. Karena hal gaib itu cuma mungkin ya buat orang-orang tertentu yang bisa melihat ataupun bisa bersinergi di dalam hal-hal itu sendiri. Contoh gini Mas Zaki ya. Contoh esoteri ataupun ada yang menyebut di dalam pusaka ya, ataupun menyebut kodam, ataupun menyebut isinya, atau yang ngelenggai, atau ya yang penunggu gitu kan ya. Iya. Nah itu kan
Jangan sampai kita itu, pokoknya pesan saya aja yang paling pertama saya ungkapkan pernyataan saya itu, jangan sampai kita itu mudah terbohongi atau dibohongi, karena hal semacam itu kan nggak bisa dibuktikan secara real. Dalam artian nggak semua orang bisa melihat ataupun membuktikan, cuma sekedar omongan yang menghipnosis atau mensugesti aja. Jadi orang yang diajak bicara itu akan mengikuti alur cerita sang pembicara, biasanya seperti itu. Jadi dalam konteks ini seperti ini, Mas. Misalkan ya ini, Mas. Saya bilang misalkan ini contoh ya. Saya sebagai pelaku spiritual ataupun paranormal ataupun apalah. Terus saya bilang tentang esoteri ataupun isi atau khodam atau yang lenggaya. Itu gini, Mas Mayagi. Misalnya ini keris. Mayagi, ini keris ini dapurnya tilam upih. Paham ya sampean ya? Paham. Terus saya bilang lagi. Nah, tapi saya bilang dulu halnya misalnya ini pamannya Wasuta, tangguhnya era ini. Nah, itu kita masih bisa menangkap. Dalam artian itu masih bisa acara penalaran masih, karena dibukukan dan konteks dalam hal itu masih ada di dalam formulir atau buku-buku ya saya bilang. Tapi di dalam konteks esoteri itu sendiri, saya bilang lagi di sini, saya bilang sama Mas sampean, Mas ini esoterinya, isinya saya bilang macan putih. Apakah lantas sampean percaya kalau sampean sebagai orang awam? Saya pastikan sampean percaya kalau sampean menurut saya kan gitu. Iya. Ya sebut, ya kan? Iya. Nah, itu yang terjadi seperti itu. Yang seharusnya sampean harus berpikir bijak. Ini saya khususkan juga buat dulur-dulur semua. Jangan mudah percaya, jangan mudah terbohongi. Kita pakai logika dulu. Di saat sampean percaya, nah itulah menjadi makanan empuk saya. Kalau saya pelaku perdagangan juga, pemaharan juga. Karena sampean butuh. Sampean datang ke rumah saya, ini misal Pak. Sampean datang ke rumah saya mau mencari keris yang esoteri atau khodam atau dan lain itu yang bagus dan cocok buat sampean. Itu cara beloknya kan gampang banget, Mas. Ibaratnya kita pakai ilmu sales. Sales itu cara langsung juga menghipnosis. Piye carane enggak jadi ya, enggak beli jadi beli gitu loh, Mas. Dengan embel-embel, dengan gaya bahasa, bumbu ya seperti tadi bumbunya esoteri. Yang sebetulnya saya sebagai dukun aja kadang nggak tahu, asal ngomong atau asal nyontrong gitu. Tapi tetap ada tanda kutipnya, Mas, di dalam esoteri atau spiritual ataupun khodam itu. Saya juga sebagai orang Jawa, khususnya orang Jogja, saya ngugemi di luar konteks tadi misalkan tadi ya, saya ngugemi itu ada. Cuma dalam hal ini saya angel batal menjabarkannya itu karena gini, ini yang tahu saya. Nggak mungkin saya memaksa sampean harus percaya, nggak mungkin. Kalau sampean percaya goblok. Kan gitu. Ya. Betul nggak? Tapi ada tapinya. Ada kalanya saya bisa membuktikan juga. Karena sifat hal-hal gaib itu bisa ada karena kita adakan. Dalam konteks kita adakan itu ya semacam kita, kalau kita bisa memanggil ataupun kita minimal kita bisa merasakan aja lah getaran-getaran ataupun aura-aura. Minimal kita bisa melihat aura yang terpancar di dalam keris ini, degenerasinya. Ini akan bisa untuk mendeteksi bahwasanya keris ini misalkan panas, hawa nggak enak atau hawa
nyaman, adem ya. Tapi jangan lupa juga di sini hampir untuk saat ini 80% ada andil jin yang masuk di saat pusaka itu dirawat berlebihan. Itu Mas Yaki. Jadi kita nyambung rel tadi, pertanyaan tadi Mas. Iya. Pertanyaan tadi, kalau menurut saya itu kembali lagi satu, spiritual, esoteri, kodam dan tetek bengeknya itu, kalau orang Jawa bilang itu tumrape sopo atau bagi siapa. Kalau kita sama-sama bisa melihat, kita bisa sama-sama tahu, oke lah kita klik, karena kita sepemahaman dan kita mungkin satu alur gelombang, ataupun jenengan dengan dasar ilmu apa bisa, saya juga dengan dasar ilmu apa bisa melihat, sama-sama bisa melihat, dan ini fix sama. Misalnya kita mending kita nggak usah Mas Yaki, nggak usah terlalu dalam mengupas tentang kodam yang berbentuk ya. Kita kita mengerucutkan aja sinar aja Mas, itu lebih biar nanti sedulur pemirsa juga nggak terlalu bingung. Kita lebih ke arah sinar. Jadi misalnya gini, contoh ini saya lihat dengan cara saya, dengan mungkin kalau orang Jawa bilang menayuh keris. Iya, Menayuh keris ya, keris. menayuh keris. Itu saya dengan metode saya, dengan cara saya bisa melihat di dalam hening saya, di dalam permintaan saya sama yang kuasa, ya Allah, itu saya bisa masuk ke dimensi, lingkup dimensi dunia gaib itu sendiri. Itu bisa dipelajari. Nah, saya masuk, saya bisa saya lihat sinar itu putih, biar putih itu ya. Adalah sampean juga bisa melihat masuk di sini dengan melihat juga sinarnya putih, berarti kita klik, kita sama. Nah, di situ kan jadi kita sepemahaman bahwasanya ada esoteri itu ada. Beda lagi ini contohnya, saya melihat ini biak putih, sedangkan sampean nggak bisa. Sampean boleh nggak percaya. Ya. Kalau sampean percaya, goblok. Itu maksud saya. Jadi esoteri ataupun kodam ataupun apa, monggo itu buat siapa, dan monggo buat yang percaya. Karena dalam hal ini percaya boleh, nggak percaya juga monggo, silahkan. Kalau saya pribadi saya percaya. Karena dalam hal konteks seperti itu mungkin banyak yang bisa, dan banyak yang nggak bisa, pura-pura bisa, dan banyak pula yang bluk permanen tapi ngakunya bisa banget, yang ending-endingnya untuk menipu alias menjadi oknum dukun paranormal ataupun yang lain-lain. Dukun cabul. Nah, dukun cabul itu pasti, dukun bayi itu malah jelas bagus. Tapi ya saya berharap kalau mau menjadi oknum itu jangan dengan embel-embel bernaung di dalam suatu keimanan atau agama. Itu yang saya saya bilang bangsat tuh. Agama dibikin pijakan ataupun dibikin tumpangan untuk mencari Pundi-pundi rupiah. pundi-pundi rupiah finansial buat kebutuhan dengan jalan bebret gembredek mau ngapusi. Memanfaatkan. Itu silakan dengar ya, para oknum dukun paranormal nggak terima cari saya, silakan, nggak apa-apa, saya seneng. Andi Sangkela Jogja, monggo silakan.
bagi oknum-oknum itu. Karena kalau ini dibiarkan berlarut akan menjadi pembelingeran. Pembelingeran turun-temurun, pembelingeran berantai atau pembelingeran Pembodohan. dan menjadi pembodohan juga. Itu yang akhirnya ending-endingnya akan melemahkan keimanan kita kepada yang maha kuasa, yang maha pencipta dan maha segala-galanya, yang jadinya musyrik. Itulah yang dinamakan musyrik. Tapi saya juga nggak bisa menjustis musyrik itu karena itu bahasa hati. Cuma saya weling, saran saya kepada dukun-dukun, oknum dukun, oknum paranormal, oknum pelaku spiritual yang dengan embel-embel agama, udahlah, berhentilah. Dunia ini udah tua, menjelang hari akhir, sadar. Gitu nggih, Lur. Itu Mas Yaki menurut saya seperti itu. Jadi kalau kesimpulan saya ada. Kenapa saya bilang ada? Karena saya sering berbenturan dengan hal semacam itu, dan saya juga sering kadang saya, karena saya rasa penasaran tinggi, saya juga kadang suka melakukan hal semacam itu. Dalam artian saya, ya orang bilang menayuh, tapi saya juga nggak mudah percaya. Saya tetap masuk terus, saya cari terus sampai terakhir, sampai saya masuk dimensi itu terakhir. Setelah selesai udah disitulah. Ya mungkin ada yang berbentuk itu ada, karena doa ampu itu juga, doa sangmu itu juga, dari doa itu dia mensugesti bentuk. Itu bisa. Ya, saya yakini bisa. Sangat bisa. Dan itu kalau menurut saya pribadi, menurut saya ya ada. Karena itu bisa dilakukan dan bisa dipelajari ataupun bisa dicoba. Tapi kembali ke masing-masing manusianya sendiri, cepat atau lambatnya itu, Sanggup atau tidak, ya itu ya termasuk, karena laku dan ada pembimbing. Ibaratnya laku tanpa guru ya ngapusi, guru tanpa laku ngising judelan gitu. Begitu jawaban saya sementara itu, Mas, karena babakan spiritual, esoterik dan sebagainya itu terlalu sensitif. Kita akan berbenturan dengan kita di oknum-oknum tadi. Tapi biar, enggak apa-apa. Saya itu dibenci paling seneng. Dibenci tapi saya bener, saya seneng. Tenan, sumpah. Pamor. Malah ngangkat. Nah, saya pewarang, itu tambah pamor. Warangi deh. Nah, ini warangi ya. Gejekan, Lur. Biar enggak tegang. Diminum aja, Ki. Iya. Biar enggak tegang. Tadi. Itu ada pertanyaan lagi enggak, Mas? Ada pertanyaan selanjutnya, pertanyaan kedua. Itu dari netizen atau dari apa, Mas? Ya? Dari netizen juga. Iya. Ini untuk yang kedua, pertanyaannya. Ya. Cara menayuh pusaka yang benar dan paling mudah dilakukan atau dipelajari. Gimana pertanyaan ini, Lur? Pertanyaan gimana cara menayuh pusaka yang benar dan paling mudah dilakukan dan dipelajari ya? Ya. Ini masalah penayuhan ini. Cara penayuhan berarti teknik ataupun teori dan praktek ya? Strateginya. Prakteknya ya. Kalau masalah penayuhan itu Caranya kan, itu yang ditanyakan, caranya menayuh dengan mudah. Iya. Pertama, harus yakin dulu. Karena dalam hal menayuh kita butuh sugesti tinggi. Dalam hal gaib tanpa sugesti nggak akan terbentuk, nggak akan bisa. Saya pastikan. Karena hati kita pasti menolak, nggak bakalan bisa. Kuncinya satu, yakin. Dan ya, meyakini ya, bukan mengimani ini. ya, meyakini.
kalau kita nggak meyakini berarti kita nggak mengimani juga. Dalam kitab apapun ada itu bahwasanya Tuhan itu menciptakan manusia dan makhluk lain serta alam sekitarnya itu untuk beribadah kepadanya. Kan itu Mas, Iya. ada hubungannya juga. Kita harus meyakini dan mengimani itu. Cuma dimensi kita lain. Lah gimana caranya kita bisa masuk ke dimensi dia? Itu sebetulnya ada beberapa teknik atau metode. Iya. Tuh. Cep. Nggih, ndeleke nggih. Siap Mas. Kembali lagi ya, Lur. Untuk menayu, cara menayu menikah nggak ada yang paling mudah. Yang ada itu yang paling telaten dan yang paling yakin dengan kemauan keras itu pasti bisa dengan metode atau teknik-teknik tertentu. Apa ya, saya harus ngomong apa ya ini ya? Untuk metodenya, Metodenya tata ya. caranya. Metodenya kalau orang yang masih belajar atau masih dalam tahap pembelajaran awal ya tetap latihan dulu. Meditasi itu harus Mas. Dan ditopang dengan doa-doa juga. Jangan sampai kita nanti menjadi keblinger. Jadi pertebal iman kita dulu, belajar. Dan saya mohon ada yang membimbing tapi yang benar-benar bisa, karena kita nggak boleh main-main. Kita sepele Mas, masuk di kita mempelajari bisa lihat dimensi lain itu. Kalau kita ngawur yo iso Keblinger. bukan masalah keblinger Mas, sambiar tenan Mas, karena ada di luar lingkup kehidupan nyata manusia atau Mas. Tapi kembali ke pertanyaan tadi, itu ada satu, sebetulnya kalau langsung yuk bisa nayuh itu perlu proses Mas, itu perlu proses. Tapi kalau cuma untuk mau mengetahui ini ada power getaran, power atau isinya atau ya pokoknya semacam itu, tapi yang nggak ada, yang belum sampai ke tahap esoterik kodam ataupun makhluk yang di dalamnya. Itu pelajari dulu, rasakan dulu power atau aura di dalam benda pusaka itu sendiri dulu. Nah itu caranya gimana? Pertanyaan gitu Mas tadi. Iya. Nah sebelum saya jawab, buat sedulur-sedulur semua, tetap jangan lupa like, comment, subscribe, dan share, biar kita lebih menjadi cerdik pandai, lebih kritis, karena kita di sini harus kritis. Dan makin banyak ilmu yang disebarkan Banyak ilmu. melalui channel Andi Sangkelat Jogja. Asangkelat Jogja. Iya, Sangkelat Jogja. Tuh. Jadi pertama satu yang bisa dipelajari metode untuk merasakan gelombang ataupun power ataupun aura untuk sebuah pusaka atau tosan aji. Itu sebetulnya mudah Mas, kalau cuma ini mudah. Sebetulnya dalam kehidupan sehari-hari kita, kalau kita itu peka hati, peka rasa, indera kita main semua, itu kita akan merasakan hal-hal yang kadang aneh, kadang-kadang, tapi kita kadang kan nggak ngah, Benar. ya kan? Iya. Gimana carane goleki ngehnya itu biar muncul? Berarti kita memerlukan konsentrasi yang tinggi, mengercut, memfokus dalam satu bidang, satu titik pusaka itu.
Jadi gini, metode yang paling enak dilakukan itu seperti ini. Untuk mendeteksi sebuah benda pusaka power ya, power, getaran, aura, atau yang masih bisa kita raba, kita rasakan secara instan. Simple lur. Simple lur. Ambil sampai biar rada umet le nerangke lur. Ini langsung praktek ini, merasakan. Nggak bisa mas, sampean nggak bisa kalau seperti ini kan. Sampean tetap gini, sampean tak jadi teknik seperti ini mas. Buat sedulur pertanyaan tuh dari buat netizen yang bertanya itu, ini penjelasan saya yang paling simpel dulu ya. Coba ini teknik awal misalnya gini mas, di suatu tempat adalah kita berjalan atau kita sedang duduk atau kita sedang lewat atau apa kayak ya, pokoknya di saat kita itu bergerak ada bau tercium di situ. Entah bau wangi, entah bau bangkai, entah apa ya. Tapi biasanya kadang kita kan nggak ngeh ataupun nggak gagas. Iya. Tetap lewat aja. Ini contoh ilmu ini butuh disiplin masalahnya. Coba sampean di saat bertemu fenomena seperti itu, misalnya bau apa, sampean cari bau itu, sampean cari di mana letaknya, semakin semerbak di mana. Nanti pasti akan ketemu, misalnya bangkai adalah bangkai tikus bisa, misalnya wangi ya wangi kembang bisa, malam hari wangi kembang kemuning wangi itu bisa. Nah, hal disiplin semacam itu, jadi kita nggak asal jalan, kita cari itu tahap untuk biar kita bisa disiplin menerapkan atau mengejar ilmu penayuan tahap awal. Tuh pertama itu contoh ya, contoh seperti itu bisa dilakukan juga dengan cara mata ditutup. Contoh misalnya ada korek api, mata tertutup, korek api di sini. Rasa hangat ini Mas Zaki Ya. rasa hangat ini sampai cari dan mata tertutup. Misalnya ini saya tempatan di sini, sampai cari rasa hangat di mana. Dengan rasa aja. Setelah sampean bisa konsentrasi ternyata di sini bener, itu sampean akan mudah cepat untuk mempelajari atau masuk ke tahap berikutnya. Itu gampang susah tapi mudah bagi orang yang sudah melalui. Tapi sekali lagi mohon ada bimbingnya, karena di saat kita seperti itu nggak menutup kemungkinan ada celah-celah kosong atau lubang-lubang terbuka. Di situ ada jin yang akan bisa masuk badan kita juga, bisa mempengaruhi, bisa merusak iman. ya. Tuh. Terus untuk tahap ketiga yang paling simpel lagi gini. Kalau ini sebetulnya teknik-teknik seperti ini udah diterapkan oleh simbah-simbah kita dahulu mas. Tapi cuma untuk mengetahui ini ada isinya, powernya itu gede atau enggak loh mas. Saya belum pernah dengar ya. Jadi orang-orang dulu itu biasanya melihat ataupun mendeteksi benda pusaka itu powernya besar atau enggaknya itu dengan media. Kalau dulu sebelum ada ember kan pakai ini mas, kayak semacam apa ya mas, sebelum ada ember lah, dari tanah liat itu loh, gentong lah, gentong itu dikasih garam kerasa, garam kerasa, garam yang masih kasar dalamnya. Terus pusaka itu dimasukkan dalamnya dengan posisi dilepas semua bilahnya tok.
Di situ orang yang mau melihat atau mau merasakan getaran-getaran itu, kepala itu masukkan sini. Jadi ini katakanlah ini lubang, Mas. Lubang anu ya. Iya. Ini ada masuk di sini ya. Kepala itu dimasukkan gini. Berapa menit? Biasanya kalau powernya gede akan menghantam minimal kepala langsung mut wacok buktikan aja bisa itu. Pakai ember kalau sekarang bisa. Masukin aja. Kalau power gede pasti akan menghantam. Beng. Pusing meng. Tapi kalau enggak cuma beng clear itu biasa. Itu dilakukan paling ya kita gini itu paling ya 3 sampai 5 menit lah. Dia itu dibikin logika bisa gini bisa mumet ya bisa, tapi enggak ada sebab lain ada. Itu yang dilakukan orang-orang dulu. Saya pernah dengar dari orang-orang tua dulu, dan saya juga pernah mencoba, Mas. Itu teknik paling mudah cuma untuk mengetahui seberapa besar kecilnya getaran atau power dalam benda pusaka itu sendiri. Tuh. Tapi kalau untuk mempelajari penayuan dengan dengan apa tadi, Mas? Dengan mudah dan cepat. Sedulur-sedulur semua jangan terpaku oleh buku yang beredar. Kalau sudah buku teori itu gampang, ibaratnya wong ngucap itu gampang, lakonnya angel. Dan awah pakel. Ngomong gampang lakonnya angel. Itu tetap perlu kiat-kiat khusus. Kalau orang yang emang terlahir itu nggak mempunyai dasar-dasar keilmuan itu, biasanya kan saya pernah dengar orang-orang yang bisa melihat itu, Mas ya. Iya. Yaitu antara percaya dan tidak, monggo. Kebijaksanaan itu saya serahkan kepada seluruh semua. Tapi misalnya ada, saya pastikan sebetulnya itu bukan kelebihan, itu cacat. Kalau normali menungso, jalan lumrah kan nggak lihat. Benar. Benar nggak? Kenapa dia bisa melihat? Cacat. Tapi kadang disalahfungsikan. Tuh. Jadi kalau mau belajar ya saya sarankan, kalau enggak ya monggo silakan datang ke sini, ke rumah saya, kita belajar bareng-bareng tentang cara menayuh pusaka, tentang cara ya di sini bisa semua. Kita bisa saling sharing, ngomong alor ngidul tentang eksoteri, tentang apapun. Karena di sini kebetulan tempat kumpul-kumpul teman-teman kita, Para pecinta tosan haji ya, Mas Yadi ya. Jadi kesimpulan saya dari pertanyaan tadi, yang paling mudah itu saya kembalikan ke person masing-masing yang mau belajar itu sendiri. Cepat atau lambatnya itu tergantung orangnya itu sendiri, dari tingkat keyakinan, kemampuan, ataupun tingkat meyakini. Tuh. Tapi kembali lagi, buat dulu semua, ibarat kata yo, tangi turun wis we, bangunlah, hidupmu udah panjang, jangan mudah terbohongi dengan hal-hal yang mengkait-kaitkan dengan benda pusaka, khususnya keris, tombak, pedang, yang dilakukan oleh oknum dukun, oknum paranormal, oknum pelaku supranatural atau metafisik yang berkedok atau dengan embel-embel agama, tuh yang kadang mengkotori agama masing-masing. Kan kita dikasih akal untuk
berpikir. jangan asal percaya gitu lur. Jadi untuk pertanyaan kedua tadi saya nggak bisa menjawab dengan lugas, nggak bisa. Yang jelas kalau mau belajar monggo silakan belajar di tempat yang benar-benar bisa, ataupun kita datang ke sini, sampai datang ke sini nggak apa-apa, kita belajar bareng-bareng karena kita ada sih di hari apa ya Ki biasanya kita berlatih di situ, berlatih bareng-bareng Weekend biasanya. weekend ya. Kita kadang nggak tentu sih, kita kadang di saat longgar yang jelas mendekati akhir pekan bulan terakhir ya, akhir Iya. bulan ya, Akhir bulan biasanya. kita biasanya berlatih bersama-sama. Alhamdulillah di situ kita banyak manfaat tentang arti makna itu sendiri. Jadi sorry tiban dulu. Bentar, saya kocelok dewe ini, sumpah, kocelok. Situ wakilnya tisut malah situ utak, kampret. Ya begitu sedulur untuk masalah penayuhan pusaka. Jadi kita menjelaskan tidak bisa secara rinci. Monggo sedulur sendiri yang menilai. Dan bisa berlatih di orang-orang yang benar-benar mumpuni, bisa, ataupun bisa kita bareng-bareng di sini belajar. Monggo kita terbuka lah. Kita intinya itu menjalin silaturahim, gitu, menjalin silaturahim dengan rasa kebinekaan kita. Bhinneka Tunggal Ika tuh. Jadi kita itu santai, tapi dalam santai ya kita serius, karena menyangkut hal-hal semacam itu, apalagi tentang hal yang pertanyaan-pertanyaan tadi itu, percaya nggak percaya ya, kalau sampai mau membuktikan dibuktikan aja, dan dampaknya monggo silahkan sampan-sampan sendiri yang menilai. Nggak percaya boleh, sangat boleh. Wong kadang saya juga nggak percaya langsung hal-hal yang selama ini saya nggak atau belum pernah melihat, membuktikan ataupun menangani. Saya nggak percaya langsung begitu aja. Banyak juga sih yang datang ke tempat saya suruh nayo. Ya saya apa yang menjadi amanat ataupun menjadi tugas saya, ya saya berusaha bisa mungkin dan semaksimal mungkin akan saya lakukan, dan saya nggak akan berbayar ataupun mencari finansial di situ. Bagi saya pamali pantangan, karena ilmu itu disebar, jangan ilmu itu dijadikan menjadi mata pencarian finansial untuk kita pribadi, kepentingan kita pribadi. Konyol, padha wae aku ya dukun konyol, atau oknum dukun atau oknum paranormal yang konyol tadi. Penjabul. Dukun cabul sampean. Tuh. Jadi kesimpulannya begitu ya lur. Untuk pertanyaan kedua masih ambigu juga, saya nggak bisa jawab. Kalau mau belajar silahkan datang ke sini juga. Alamat saya nanti bisa di DM atau lewat komen, Langsung Google Map Andi atau Warangan. sampai di Jogja pakai Google Map Andi Warangan, udah sampai di rumah saya. Nanti kita ngobrol-ngobrol di sini, banyak kok teman-teman, banyak yang masih belajar juga. Saya juga masih belajar, nggak ada ilmu itu entek, nggak ada. Saya juga masih belajar beberapa yang belum saya tahu, saya juga sharing. Saya juga nggak boleh egois, saya nggak mau egois juga karena saya butuh ilmu. Begitu ya Mayaki. Jadi di saat ngomong-ngomong nggak boleh utak-utak. Situ hobinya mah utak-utak kok masalahnya. Gabut. Turun. Udah paham ya? Go.
semua saya kembalikan ke sedulur semua. Dan dalam perbincangan ini tadi, jawaban-jawaban saya, sekiranya ada yang tersinggung, ada yang merasa tersakiti dengan omongan saya, ya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bukan maksud saya menyinggung ataupun seperti itu. Saya cuma mengingatkan aja biar nggak terjadi penggiringan opini ke arah yang nggak benar, yang akan merubah keimanan kita kepada Sang Khole. Itu aja. Oke lor, sebelumnya jangan lupa lagi ya, like, tekan tombol like, komen, and subscribe, dan share lor ke semua media sosial sampean masing-masing, biar kita bisa berbagi ilmu, karena berbagi ilmu itu indah rasanya, tenan, dan itu banyak saudara nanti kita. Itu yang kita cari, itu banyak saudara. Begitu jalur. Sebelum saya akhiri, saya wanti-wanti lagi, kalau mau belajar dan hal semacam itu, sebisa mungkin ada guru pembimbing yang benar-benar bisa atau melindungi ataupun bisa mengatasi di saat ada trouble atau problem. Jangan belajar sendiri. Banyak rata-rata yang belajar malah doakan rir, akhirnya obat jalan, kartu kuning, RSJ. nah itu begitu lur. Saya lagi mohon maaf kalau ada kata-kata dan tinggal aku yang kurang sopan atau nggak berkenan di hati seluruhku semua. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, rahayu, dan merdeka.